Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya pagi ini Tuhan memberi sukacita bagi kita, sebab kita berada di minggu pertama pada bulan yang 10, dan kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, tentu ini semua tidak lepas daripada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, masuk dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Itu sebabnya sebelum kita lebih jauh untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati berkat Tuhan di dalam perjamuan Tuhan, kita akan sama-sama belajar mendengar firman Allah menjadi kekuatan bagi kita semua. Satu lagu yang sangat indah yang kita nyanyikan tadi, ya. Pujian ini kalau kita resapi betul, memang betul bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Ada aja jalannya Tuhan kalau Tuhan mau membuka jalan bagi kita. Kalau Tuhan mau tutup jalan, maka kita akan sukar untuk mencari jalan. Tetapi walaupun orang menutup jalan, orang merencanakan jahat bagi kita, kalau Tuhan yang membuka jalan, maka semuanya pasti akan terjadi dengan indah. Puji Tuhan. Baik, mari kita membaca Alkitab pagi ini. Di dalam kitab Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25. Mari, ini ayat yang akan kita baca pagi ini. Kita baca dengan suara yang dapat kita dengar. Kita baca dengan alunan yang seirama. Kita baca pada hitungan ketiga, kalau sudah ketemu. Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Ya. Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia, yang mencari Tuhan. Di dalam kalimat ini saudara-saudara ada dua kata yang sangat-sangat disenangi oleh Tuhan. Yang pertama adalah ketika saya dan saudara berharap kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ ketika jiwa kita mencari Tuhan. Berharap kepada Tuhan dan mencari Tuhan adalah dua tindakan yang sangat-sangat diinginkan oleh Tuhan. Sangat-sangat disenangi oleh Tuhan. Dan ini yang disampaikan oleh penulis kitab Ratapan. Dan menjadi bagian daripada firman Allah yang akan kita renungkan. Memasuki bulan yang baru, yaitu bulan yang ke-10, yaitu bulan Oktober. Kita diingatkan ada dua kata yang disenangi oleh Tuhan. Yang pertama, saya dan saudara berharap kepada Tuhan. Yang kedua, ketika saya dan saudara mencari, memiliki jiwa yang mencari Tuhan. Mari kita cerna apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri judul kesadaran yang memulihkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah sifat kita sebagai manusia. Saya sebagai seorang manusia biasa, saudara juga sebagai seorang manusia biasa, kita punya satu kelemahan, yaitu seringkali lupa. Waktu kita lagi senang,
waktu kita lagi bergembira, waktu kita lagi sukses, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali saya dan saudara lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada yang memberikan sukacita kepada kita, lupa kepada yang memberikan berkat kepada kita, lupa kepada yang menolong kita, lupa kepada siapa yang membuat kita menjadi sukses. Ya. Begini saudara, saya bilang sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, misal begini. Ibu Kekwa atau Ibu Irawati memberikan sesuatu kepada saya. Ya. Lalu kemudian saya lupa atau oleh Ibu Mega, terima kasih atas bantuannya. Saya lupa atau terlambat. Saya yakin pasti Ibu Irawati dan Ibu Mega akan berkata, wah Pak Pendeta Kae, wes ditolong kok lali. Lupa, itu biasa. Ya, kita manusia. Itu aja kita ketika orang lupa untuk berterima kasih, kita merasa kurang hati, kurang enak. Nah, saya yakin saudara-saudara demikian pun dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kita, Tuhan yang sudah menjaga kita sehingga kita sehat, Tuhan yang membuat anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, mereka diberkati semua. Lalu saudara-saudara, kita lupa untuk berterima kasih, lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira saudara-saudara bagaimana perasaan Tuhan kalau kita jangankan lupa, terlambat saja kita berterima kasih, kita kurang enak. Apalagi kalau kita lupa untuk berterima kasih. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi, perbedaannya antara manusia dengan Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Sabar. Bisa bilang amin saudara? Kalau manusia kadang-kadang gak sabar, ada orang lupa berterima kasih, saudara-saudara, dia gak sabar, sakit hati. Kalau Tuhan, walaupun kadang-kadang kita lupa berterima kasih, kadang-kadang dalam kesenangan kita lupa akan Tuhan, Tuhan tidak pernah marah. Tuhan tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang sangat-sangat penyayang. Allah adalah Allah yang panjang sabar. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat ada satu kejadian di dalam Alkitab. Ini kejadian yang ditulis pengalaman daripada Raja Asa. Coba kita baca ini ayat. Kita baca dulu 2 Tawarikh pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Kita perhatikan saudara-saudara, 2 Tawarikh 15 ayatnya yang ke-4. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Nah, ini pengalaman. Ya. Pengalaman yang dialami oleh orang-orang Israel di bawah pemerintahan Raja Asa. Pengalaman ini dikatakan ketika mereka dalam kesesakan. Lalu kemudian mereka berbalik mencari Tuhan. Dan ketika mereka berbalik mencari Tuhan, Alkitab berkata Tuhan berkenan ditemui. Nah, ini luar biasa saudara-saudara ya. Waktu bangsa Israel lupa sama Tuhan, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka sibuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mereka lupa kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara,
Tuhan izinkan ada kesesakan. Nah, kadang-kadang tadi pemimpin pujian berdoa, ini penyakit corona, biar cepat selesai. Semua kita pengen ini penyakit corona ini cepat selesai. Karena banyak kegiatan-kegiatan kita yang harusnya normal seperti biasa menjadi tidak normal karena takut dengan virus corona ini. Virus yang tidak kelihatan, yang sering kali dipandang remeh, tetapi ternyata penyebarannya sangat cepat dan tidak mudah terdeteksi. Bayangkan saudara-saudara, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, suami istri bisa kena dengan COVID. Kalau mau pikir ini presiden negara superpower, presiden negara adikuasa yang dimanapun langkahnya dia dikawal baik-baik. Kesehatannya dijamin. Kalau pilek aja mungkin sedikit dia langsung, jangankan presiden Amerika. Presiden kita aja jangan pernah nggak kita lihat presiden pilek? Enggak lah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena protokolnya ketat. Dia harus makan jam begini, dia harus mandi jam begini, ketemu dengan ini jam begini, ini protokolnya ketat. Itu presiden kita. Sampai jam tidurnya itu harus diatur, bangunnya diatur, supaya begitu tampil mukanya cerah, tidak kelihatan capek. Nah, ini presiden Amerika, saudara-saudara. Dengan protokol yang begitu ketat, masih bisa terjangkit virus corona. Jadi penyebarannya begitu cepat, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini membuat semua kegiatan-kegiatan kita menjadi tertunda, lalu kemudian tidak lagi seperti biasa. Anak-anak sekolah nggak bisa seperti biasa. Ibu-ibu belanja ke warung, ke pasar nggak bisa seperti biasa. Kalau mau melakukan kegiatan seperti biasa, tidak memakai protokol kesehatan, maka siap-siaplah untuk tertular. Nah, ini saudara-saudara, doa kita supaya ini cepat berlalu. Tetapi yang terjadi dalam kerajaan Israel di bawah pimpinan Asa, Tuhan memberikan kepada mereka kesesakan, perang. Lalu kemudian coba kita lihat 2 Tawarikh pasal 15 ayat 6. Coba kita baca. 2 Tawarikh 15 ayat 6. Nah, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, Allah mengacaukan mereka dengan berbagai. Tuh saudara-saudara, Allah yang mengacaukan loh. Allah yang memberikan apa ya? Ini loh, kamu tak kasih kacau. Jadi kadang-kadang kita jangan bilang begini, oh Tuhan, kalau kekacauan itu tidak mungkin datang dari Tuhan. Belum tentu. Atau jangan kita berkata begini, penyakit corona ini nggak mungkin datang dari Tuhan. Belum tentu. Sebab kalau kita lupa dengan Tuhan, untuk mengingatkan kita supaya kita berharap kepadanya, supaya kita terus mencari Dia, firman Tuhan bilang, aku kacaukan kamu. Tuhan mengacaukan dan memberikan kesesakan kepada bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Asa. Tuhan kasih kacau. Kota perang dengan kota, bangsa perang dengan bangsa, kota menghancurkan kota. Begitu semraut, dan itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dan kita sukar Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bisa melihat ini corona atau apa saja yang terjadi dalam hidup kita ini
yang harus kita ambil positifnya adalah kalau kesesakan itu terjadi dalam hidup kita, apakah itu oleh karena kesalahan kita, kesesakan itu terjadi oleh karena Tuhan mengacaukannya. Yang satu hal yang harus kita belajar dari orang-orang Israel di bawah pemerintahan Asa, ketika mereka mengalami kesesakan, Alkitab berkata mereka cepat-cepat sadar. Lalu ketika mereka sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka berbalik mencari Tuhan. Nah, ini luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan saya katakan tadi, kesadaran yang memulihkan. Ketika mereka sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka bertobat dan berbalik mencari Tuhan. Dan ketika mereka berbalik mencari Tuhan, Alkitab berkata apa? Tuhan mau ditemui. Tuhan mau ditemui. Itulah Tuhan kita. Ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada lagunya itu ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, maka Tuhan punya maksud. Apa maksud Tuhan? Supaya kita berbalik kembali untuk berharap dan mencari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini luar biasa ya. Asa, pengalaman Raja Asa bagi kita menjadi pengalaman yang sangat-sangat indah. Kita coba baca Tawarikh pasal 15 ayat 8. Ini masih kita melihat apa yang terjadi dalam kerajaan Asa. Nah, mari kita perhatikan. Ini ketika Raja Asa ditegur oleh Nabi Asaria bin Oded. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Kita perhatikan ini. Jadi bangsa Israel itu sempat mereka menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan dengan cara mereka menyembah kepada dewa-dewa kejijikan, dewa-dewa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Israel mereka menyembah, mereka sampai lupa untuk membaharui mesbah. Mesbah itu mereka tinggalkan, sudah menjadi onggokan. Sudah menjadi apa istilahnya? Kalau mungkin sekarang kalau kita bandingkan dengan mereka tinggalkan rumah Tuhan, mereka tinggalkan gereja sudah berdebu, gereja sudah nggak diurus lagi, mereka justru sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini karena Tuhan melihat saudara-saudara bahwa mesbah Tuhan sudah tidak diurus lagi. Kalau mesbah Tuhan tidak diurus lagi kan berarti sudah tidak ada penyembahan. Sudah tidak lagi ada orang memuji Tuhan. Sudah nggak ada lagi orang menyanyi buat Tuhan, berdoa buat Tuhan. Sudah nggak ada lagi. Mesbah Tuhan sudah dibiarkan seada-adanya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita aplikasikan di gereja modern sekarang ini, mungkin gereja itu sudah tidak dipakai lagi. Karena mereka sibuk dengan dewa-dewa yang mempengaruhi mereka. Itu sebabnya Tuhan membuat mereka mengalami kesesakan. Tuhan membuat mereka mengalami kesesakan. Dan akhirnya Tuhan menegur mereka lewat seorang nabi yang bernama Asaria bin Oded. Asaria bin Oded menegur, dan ketika mereka ditegur, saudara-saudara, untungnya saya katakan tadi, Raja Asa
dia tersadar. Firman Tuhan berkata ketika dia tersadar, dia mulai bergerak untuk memulihkan. Dia mulai membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Pertama-tama mezbah Tuhan dia baharui. Dia perbaiki semua penyembahan-penyembahan kepada Tuhan. Mereka kembali berbalik dan mencari Tuhan. Dan ketika mereka berbalik dan mencari Tuhan, maka disitulah pemulihan itu terjadi. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Saya dan saudara sebagai manusia adalah gudangnya lupa. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa memuji Tuhan, bahkan kadang-kadang sengaja kita meninggalkan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita lebih mementingkan hal-hal yang lain. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita sadar, kalau kita diingatkan kembali, maka seperti kita, kalau orang tidak berterima kasih kepada kita, kita rasanya kurang hati. Apalagi Tuhan. Dia sudah memberkati kita, Dia sudah menjaga dan melindungi kita. Firman-Nya katakan, berbaliklah, carilah Tuhan, dan teruslah berharap kepadanya. Karena Dia Allah pasti bisa ditemui. Kalau Dia bisa ditemui, saudara-saudara, itu masih bagus. Ya, kalau Allah masih bisa ditemui, itu masih luar biasa. Walaupun kita sudah ini apa namanya? Ini perbandingannya bagi kita yang saya sampaikan kepada saudara pagi ini begini. Kalau Tuhan memberikan kesesakan, atau kalau Tuhan memberikan ujian, Tuhan memberikan pencobaan kepada kita untuk menyadarkan saya, untuk menyadarkan kita. Kalau kita sadar Bapak Ibu Saudara dan berbalik mencari Tuhan, ini istimewanya di sini. Kalau kesesakan itu datang dari Tuhan, Tuhan yang membuat kita menjadi menderita, Tuhan yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Kalau kita cepat-cepat sadar dan berbalik mencari Tuhan, saya yakin Tuhan pasti bisa ditemui. Pasti bisa ditemui. Karena firman-Nya berkata demikian. Tapi berita buruknya saudara-saudara, kalau kesesakan itu, penderitaan itu oleh karena ulah kita sendiri, oleh karena dosa dan kesalahan kita sendiri, ada ayat Alkitab berkata Tuhan tidak bisa ditemui. Tuhan menutup telinga, Tuhan memalingkan wajah, dan itu tentu tidak kita inginkan bagi kita. Pagi ini yang menjadi kerinduan kita adalah Tuhan mau kita temui. Satu ayat lagi. Kita perhatikan 2 Tawarikh 15 ayat 19. Ini yang terjadi ketika orang Israel mencari Tuhan. 2 Tawarikh 15 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Ini yang terjadi ketika kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Asa berbalik dan mencari Tuhan. Tuhan mengadakan pemulihan yang luar biasa. Dan Tuhan bisa memulihkan kita. Memulihkan keluarga kita, memulihkan ekonomi rumah tangga kita, memulihkan pekerjaan kita, memberikan kepada kita berkat-berkat yang luar biasa. Karena Tuhan mau ditemui. Ketika Dia memberikan kesesakan dan kita sadar, cepat-cepat berbalik, maka kesadaran kita akan membuahkan hasil yang luar biasa, di mana Tuhan mau memulihkan hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi kalau saya dan saudara
masih rindu untuk mencari Tuhan, rindu untuk berharap kepada Tuhan. Percayalah, berharap kepada Tuhan dan mencari Tuhan adalah dua tindakan yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita baca satu lagi ayat terakhir sebelum kita berdoa untuk perjamuan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kerinduan Tuhan. Ya, Tuhan sabar terhadap kita semua. Kalau kita salah langkah, kalau rasanya saya keliru, Tuhan masih menunggu dengan sabar. Tuhan masih membuka pintu untuk kita sadar, untuk kita berbalik dan bertobat mencari Tuhan kembali. Sebab pintu kemurahan Tuhan masih terbuka sampai hari ini. Apakah pintu kemurahan Tuhan akan terus terbuka? Saya mau katakan ada waktunya pintu kemurahan itu ditutup. Sebelum pintu kemurahan itu ditutup, mari kita mencari Tuhan. Sadar dan biarlah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita melangkah di bulan yang baru ini, kita ingat baik-baik ada dua tindakan yang sangat disenangi oleh Tuhan, yaitu ketika kita berharap kepada Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Kau selalu ajaib bagi jalanmu tak terselami. Kita nyanyi pujian ini, kita persiapkan hati kita untuk